Halo, selamat siang pemirsa. Menemani rehat siang Anda, Kilas Nusantara hadir dengan membawakan 3 berita pilihan dari dalam negeri. Seputar kesehatan, ekonomi, dan sosial bersama saya, Helmut Timothy. Pemirsa, epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman, menyatakan belum ada satupun negara di dunia yang dinyatakan bebas pandemi COVID-19 oleh WHO. Selain itu, menurutnya Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yakni memenuhi target cakupan vaksinasi dosis ketiga di atas 80%. Selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan sebanyak 257 miliar rupiah untuk program perlindungan sosial dampak kenaikan bahan bakar minyak. Secara bertahap dana tersebut telah dikucurkan sejak pekan lalu. Dari Jawa Timur kita beralih ke Kabupaten Aceh Besar pemirsa, warga besar Lubok, Sukon, mendapat pelatihan membuat peralatan dapur dari tempurung kelapa. Selain itu, mereka juga mendapatkan pelatihan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Penasaran seperti apa? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 18 September 2022 menyatakan bahwa negara yang dipimpinnya kini sudah bebas dari COVID-19. Meski demikian, Presiden Joko Widodo dengan tegas menyampaikan tidak tergesa-gesa menyatakan pandemi telah berakhir di Indonesia. Sebab menurut Jokowi, yang bisa memberikan pernyataan mengenai berakhirnya COVID-19 adalah WHO. Ahli epidemiologi Griffith University Australia, Diki Budiman, kepada Antara pada Rabu 21 September, mengatakan Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk diselesaikan sebelum menyatakan diri untuk beralih ke fase endemi, yakni cakupan vaksinasi dosis ketiga dan keempat yang sudah harus di atas 80 atau 85%. Sebab imunitas menjadi penentu berakhirnya sebuah pandemi di suatu negara. Khususnya bila mengaca pada ancaman di era Omicron plus ya ke selanjutnya ini adalah 3 dosis minimal. Nah ini yang harus kita bangun di seluruh wilayah Indonesia dan tentunya ini yang saja menjadi PR karena khususnya di luar Jawa Bali misalnya masalah 3 dosis atau dosis booster ini masih menjadi PR dan ini yang harus kita kejar. Apabila vaksinasi dosis ketiga dan keempat masih belum merata, lanjut Diki, dikhawatirkan akan menimbulkan kejadian luar biasa KLB yang berdampak pada lahirnya varian atau subvarian virus baru. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara bertahap sejak pekan lalu menyalurkan dana program perlindungan sosial dampak kenaikan bahan bakar minyak BBM untuk mengantisipasi terjadinya inflasi yang dikhawatirkan dapat membuat daya beli masyarakat melemah. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat penyaluran program perlindungan sosial di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu 21 September menjelaskan skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim totalnya sebesar 257 miliar rupiah yang tersebar dalam banyak program. Di antaranya pemberian penambahan bantuan bagi penerima program asistensi sosial penyandang disabilitas sebesar Rp600.000 per orang bagi 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai 2,4 miliar rupiah. Kemudian bantuan sosial bagi 24.271 pengemudi ojek konvensional maupun daring dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp600.000 yang totalnya mencapai Rp14.562 miliar. Kenapa ojol? Karena ada aplikatornya sehingga data driver ojol dan kendaraan bermotornya itu sudah teridentifikasi. Sekarang bagaimana kalau ada ojek yang non-ojol? Saya menyampaikan kepada para bupati wali kota, kalau ada verifikatornya silahkan. Kalau tidak ada verifikatornya, kan kita tidak tahu mana yang digunakan untuk ojol, mana yang ojek lah ya, mana yang digunakan untuk ojek, mana yang tidak. Sehingga yang bisa dilakukan percepatan adalah yang ojol. BBM naik, terus
udah sepi Kak. Bantuan apa disampaikan kepada Bapak Rahasia? Naik. Iya, biaya transportnya naik, terus ongkosan ojek online menurun. Program perlindungan sosial dampak kenaikan BBM lainnya yang disalurkan Pemprov Jatim yakni pembebasan pajak kendaraan bermotor bagi 34.917 angkutan umum jenis mikrolet dan ojek daring dengan anggaran total 64.147 miliar rupiah. Gubernur Jatim mengungkapkan melalui kebijakan ini diharapkan dapat memberikan efek ganda terhadap kondisi ekonomi khususnya akibat dampak kenaikan BBM terhadap laju inflasi di Jatim. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Umarul Faruq, Kantor Berita Antara mewartakan. Selama 5 hari, mulai Senin 19 September sampai Jumat 23 September 2022, sejumlah warga Desa Lubok Sukon, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar, mendapat pelatihan membuat peralatan dapur dari tempurung kelapa. Setidaknya ada 3 jenis peralatan dapur yang harus bisa dibuat oleh peserta, yaitu centong nasi, centong kuah, dan mangkuk atau cawan. Kegiatan pelatihan ini merupakan program lanjutan dari penetapan Desa Lubok Sukon sebagai desa wisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada tahun 2012 lalu. Sebagai desa wisata yang harus terus berkembang, tidak hanya menyediakan destinasi wisata yang menarik, tetapi juga harus memiliki produk unggulan yang dihasilkan oleh tangan-tangan terampil kaum muda desa setempat. Para peserta mengaku antusias mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Banda Aceh. Terlebih mereka bisa mengubah batok kelapa menjadi barang bernilai ekonomi tinggi dan berkesempatan membuka peluang usaha di desa mereka sendiri. Jadi kami di sini mempelajari bagaimana cara membuat kerajinan dari tempurung kelapa. Jadi di sini kami ada 3 kerajinannya. Yang pertama membuat centong nasi, centong kuah, dan mangkok. Hari ini teman-teman dilatih untuk membuat produk dari tempurung kelapa. Itu adalah salah satu produk kreatif yang insya Allah akan kita kembangkan nanti ke depannya seperti itu. Jadi selama ini memang Lubok Sukon sudah punya beberapa produk kreatif. Termasuk sebelumnya ada juga teman-teman kita yang sudah bergerak di tempurung kelapa, cuman memang belum terlalu aktif. Dalam artian skillnya juga harus dilatih. Jadi saat itu kami membangun komunikasi dengan BLK. Sebagai mentor, petugas dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Banda Aceh memberikan pelatihan yang disebut Millennial Bootcamp. Dijadwalkan, pelatihan digelar di 3 lokasi, yaitu Lubok Sukon di Kecamatan Aceh Besar, Anek Laut di Kota Sabang, dan 1 daerah yang belum ditetapkan di Aceh Tengah. Setiap daerah akan diadakan pelatihan yang berbeda, sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada. Di tahun 2022 ini kita mempunyai program pelatihan baru yang menjadi pilot projecting di Kemnaker, yaitu namanya Millennial Bootcamp. Jadi Millennial Bootcamp ini adalah pelatihan yang lebih dikhususkan kepada kaum milenial. Dan ini pelaksanaan pelatihannya memang kita fokuskan kepada desa wisata, desa bahari, dan kawasan-kawasan yang lain. Beragam pelatihan bisa diikuti melalui Millennial Bootcamp ini. Selain untuk memberdayakan masyarakat, pelatihan diberikan untuk mengasah soft skill warga desa untuk berkreasi, memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi terhadap potensi dan sumber daya yang ada di daerah masing-masing. Produk unggulan terbaik bisa ditawarkan kepada wisatawan yang berkunjung, sehingga perekonomian masyarakat di desa itu bisa ikut bangkit dan bergerak naik. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Itulah pemirsa 3 berita yang telah kami sajikan di hadapan Anda siang hari ini. Namun jika Anda ingin mendapatkan informasi menarik lainnya, Anda dapat kunjungi portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran UCTV. Saya Helmut Timothy akan kembali menjumpai Anda dalam tayangan Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih dan selamat beraktivitas.